Saya senang hadir di tempat ini meskipun sangat mendadak, sehingga KTP saya juga tertinggal, peci saya, peci Rois Suriah juga tertinggal, peci Ketua Komisi Fatwa MUI juga tertinggal. Mungkin copotnya peci saya isyarat akan copotnya posisi saya yang jabatan tersebut tidak pernah saya minta, dan apabila hilang karena menegakkan keadilan, saya tidak. Gus Dur adalah penegak kebenaran dan keadilan. Gus Dur adalah orang yang tidak pernah takut mengatakan yang benar. Pemain ski adalah orang yang berani, memiliki keberanian ketika ombak semakin besar, dia semakin asyik bermain ski. Dia kecewa kalau ombaknya kecil, kalau tantangannya kecil. Tetapi seorang pengecut itu adalah orang yang berdiam diri di tepi pantai dengan rasa takut hanya sekedar melihat ombak yang kecil. PKB kalau ingin besar, lawan tantangan-tantangan yang menghadap. Tantangan itu penting, musuh bersama itu harus ada. Saya pada suatu kesempatan pernah mengatakan, sebagaimana juga mungkin pikiran Gus Dur, di Indonesia ini, Indonesia adalah wadah untuk hidup bersama semua orang-orang yang berbeda dari segala sisinya. Bukan hanya tempat hidup orang yang beragama Islam, yang hanya suka membanggakan mayoritasnya tapi kecil kualitasnya. Ngamuan tapi kalahan adalah sesuatu yang menyakitkan. Ngamuk tapi kalah itu sangat menyakitkan, dan saya kira sesuatu yang sangat hina. Mengapa saya katakan wadah hidup bersama? Karena banyak sekali orang Islam ini tidak memiliki nilai-nilai pemahaman yang baik terhadap agama, terutama menyangkut tasamuh atau toleransi. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama sudah mulai ketularan. Kalau khotbah pakai ayat satu-satunya, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Membaca teksnya dan terjemahnya Departemen Agama, tapi tidak pernah membaca tafsirnya. Ini menurut saya pemahaman Al-Quran yang jauh dari kebenaran, karena menyebabkan para pendengarnya merasa curiga kalau sudah ketemu sama non-muslim. Kalau sudah ketemu non-muslim, misalnya Nasrani, pasti akan membuat saya murtad, karena dia tidak ridho pada agama saya. Perasaan terancam oleh agama orang lain. Berdasarkan dari itu menyebabkan hubungan yang penuh ketegangan, hubungan yang penuh kecurigaan, bahkan menimbulkan hubungan yang penuh permusuhan. Padahal non-muslim, Pak Isnas Koyden ini guru saya ini, beliau lupa sama saya. Iya, zaman Pak Mas Dar dulu, saya ini termasuk kiai muda yang beliau kader. Betul. Non-muslim itu bukan musuh orang Islam. Non-muslim itu saudara sebangsa setanah air. Sebagai warga negara Indonesia, non-muslim itu adalah warga negara yang harus diajak bekerjasama di dalam mencapai kemaslahatan bersama.
Jika ada kemaslahatan buat umat Islam, harus ada pula kemaslahatan untuk minoritas. Sebetulnya saya nggak suka istilah mayoritas dan minoritas. Semua adalah keluarga yang harus hidup berbahagia di dalam wadah besar negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah bermusuhan antara orang-orang yang berbeda karena warna kulit. Kegantengan model saya ini bukan pilihan saya. Ya, bukan pilihan saya. Sehingga tidak perlu dibangga-banggakan untuk maksud meremehkan orang lain. Suku-suku yang berbeda-beda itu juga sesuatu yang niscaya adanya dan merupakan sunnatullah. Demikian pula bahasa-bahasa. Oleh karena itu tidak perlu membedakan pribumi dan non pribumi. Ini bicara model pikirnya Gus Dur yang ingin nggak suka kepada perpecahan. Ingin kuat harus bersatu. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kamu sebagaimana dua tangan yang saling membantu. Kalau tangan kiri gatal, maka tangan kananlah yang menggaruk. Kalau tangan kanan ingin memakai cincin bagus seperti ini, ya, maka tangan kirilah yang memasukkannya. Demikian pula seterusnya. Kerjasama antar elemen bangsa, antar orang-orang separtai, antar orang yang berbeda partai, itu sangat penting. Maka Gus Dur adalah orang yang rajin sekali bersilaturahmi, mengunjungi bukan saja orang-orang yang masih hidup, tetapi rajin mengunjungi kuburan-kuburan orang agama saja, kuburan orang yang sudah mati pasti ya. Kuburan-kuburan orang yang sudah mati dari orang yang beragama apa saja. Karena dia adalah manusia yang sangat menghargai dan menghormati kemanusiaan orang lain. Wong no wong. Ini dari Jawa Barat juga saya kira ya. Gak paham gak? Ada di KI Banten juga ada ya. Ya. Gak apa-apa nih menerima masukan-masukan dari pembela penista agama. Gak apa-apa. Ya, ini ancamannya Masya Allah ya, luar biasa. Ancaman itu adalah biasa saja, jangan takut. Ya, jangan berburuk sangka kepada saya ya, dosa. Di medsos dikira dapat uang banyak dan sebagainya. Kalau punya uang banyak gak ngontrak saya. Ya, sampai hari ini Rois Surya PBNU yang gak punya rumah saya. Kalau ada yang mau nyumbang rumah, alhamdulillah. Kun kaliyadain, kalau ingin kuat, kerjasama seperti dua tangan. Kalau ingin hebat dan pemimpin, harus rajin seperti Gus Dur mengunjungi siapa saja, bukan terbatas kepada orang yang hidup, tetapi juga mengunjungi orang-orang yang telah meninggal dunia yang dikenal dengan tradisi ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu membuat keluarga dari orang yang diziarahi juga merasa simpati terhadap orang ini. Itu sebabnya warga Nahdlatul Ulama itu sangat besar jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya, setiap tahun meningkat ya, selain karena beranak terus, ya, tidak ada pekerjaan lain. LSI menyampaikan suatu ketika kepada saya jumlahnya sekian puluh juta, ada yang 91 juta. Ya, 91 juta. Ketika presentasi di depan jajaran Surya, saya tanya ini termasuk yang meninggal atau tidak? Nah, seperti itu. Wala takun kal udunain. Jangan engkau seperti dua buah telinga, hidup dalam satu lokasi, tetapi telinga yang satu tidak pernah berkunjung silaturahmi kepada telinga yang
yang lain. Kepemimpinan itu intinya ada pada kemampuan untuk melakukan komunikasi, melakukan upaya hubungan satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan orang lain, ya, dengan kelompok yang lain. Ini hanya terjadi apabila komunikasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Namun apabila komunikasinya tidak baik, ya, kalau Gus Dur itu mengamalkan Al-Quran menjadi karismatik. Mengapa menjadi karismatik? Karena perilakunya benar. Kalau ngomong itu ngomong yang benar. Komunikasi yang benar, misalnya dijelaskan dalam Al-Quran, bertemu dengan orang yang tua, maka dia qaulan karim, menghormati, mengucapkan sesuatu yang penuh penghormatan. Qaulan karim. Kemudian ngomongnya enggak membohong. Qaulan sadida atau qaulan shawab. Ngomong yang benar. Maka dia karismatik karena tidak pernah menipu orang lain. Qaulan ma'rufan. Bukan ma'rufan. Qaulan ma'rufan, ucapan yang secara adat istiadat memang berisi kebaikan. Qaulan baligh, ngomong yang jelas supaya bisa dipahami oleh orang lain. Pemimpin semuanya harus ngomong dengan orang lain. Qaulan tsaqila, ngomong yang berat, yang berbobot. Sudah berapa itu? 5. Ya, teliti lagi yang lain. Qaulan layyina, ngomong yang lemah lembut, jangan kasar-kasar seperti Pak Ahok. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada kemampuannya untuk menjaga lidahnya. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, pemimpin itu memiliki sebutan sangat beragam. Disebut Rois. Jadi teringat Amin Rais. Ada Amin Rais di Indonesia itu yang menjatuhkan Gus Dur. Kita tidak perlu Amin Rais, kita perlu Roisun Amin. Rois Amin yang bisa dipercaya, pemimpin yang bisa dipercaya. Kenapa pemimpin dalam bahasa Arab disebut Rois? Karena di kepala itu ada otak yang cerdas. Pemimpin itu harus rajin belajar, rajin diskusi, rajin meneliti, menambah ilmu secara terus-menerus, mengupdate informasi-informasi yang masuk, dipilih mana yang paling penting untuk kepentingan hidup bersama secara bagus dan secara damai. Butuh kecerdasan. Seperti Rasulullah memiliki sifat fatonah. Jangan terjadi ada masalah fatonah di PKB. Betul, barangkali begitu. Rois, kepala. Di kepala ada mata. Seorang pemimpin harus punya mata yang disebut dengan basar. Kalau dalam tasawuf bukan hanya butuh basar, tapi butuh basirah, butuh mata hati. Karena mata hati itu lebih tajam melihat sesuatu dari sekedar mata yang lahirnya. Kalau sekarang ya itu penting juga. Harus pandai melihat suasana. Kapan harus maju, kapan harus berhenti, kapan harus menyerang, kapan harus mundur, kapan harus menggulkan. Karena memiliki mata. Bukan hanya memiliki mata, memiliki telinga. Seorang pemimpin itu seperti Gus Dur
mendengarkan keluhan-keluhan dari semua pihak, bukan saja sesama muslim tetapi juga non-muslim. Itu sumber-sumber kekuatan seorang pemimpin. Disebut rais, punya lidah, kemampuan yang maksimal untuk melakukan komunikasi yang efektif dan lain-lain. Kemudian juga disebut imam, dari amma ya ummu imaman, berada di depan, menjadi contoh, diikuti perilakunya, diikuti ucapannya. Ada imam juga di sini kayak, tapi bukan yang ini yang saya maksud. Ini sudah betul-betul menjadi imam besar di masjid kecil. Yang paling masalah di Indonesia ini kan imam besar FPI ya, imam besar FPI yang tidak bisa menghargai manusia lain, tidak bisa menghargai perbedaan. Ya, saya mangkal gara-gara bukan sangat sama Pak Ahok, bukan, tapi nggak senang saya kalau dia menyebut Pak Ahok ya sebagai orang Tionghoa disebut kutil babi. Ya itu kan nggak mungkin itu menyebut manusia kok kutil babi, nggak pantas. Orang PKB, orang itu semua yang ada di sini nggak boleh. Janganlah kebencian kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Karena Gus Dur ini menegakkan keadilan. Imam berada di depan, gerakannya diikuti oleh makmum. Ini kan repot nih makmum, pada nggak ada makmum ya, sendiri-sendiri. Munfarid. Kalau ada imam langsung mufarokoh. Nah ini menjadi tradisi yang tidak baik. Imam amama ya, imam amma ya ummu imamah. Ucapannya didengar, diikuti, bahkan apa kata pimpinannya ditaati sampai tingkat yang paling bawah. Jangan menjadi pembangkang bagi imam yang sedang berkuasa, karena itu namanya bughar. Yang berikutnya, pemimpin itu disebut za'im, dari kata za'ama. Jamaknya adalah zu'ama. Za'ama artinya prediksi. Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan, membawa rakyatnya, membawa orang-orang yang di bawah kepemimpinannya maju. Gus Dur memberikan contoh-contoh yang luar biasa hebat. Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan negara maritim dengan lagu nenek moyangku orang pelaut, ternyata tidak memiliki kementerian kelautan. Begitu Gus Dur menjadi presiden, langsung dibuat menteri kelautan. Punya visi-visi yang jelas, tegas, bermanfaat untuk orang banyak. Zaim atau Zu'ama. Apalagi sudah Rais, Imam, Zaim. Aulia nanti. Itu gara-gara itu saya mau dipecat itu. Saya baca 32 kitab tafsir gara-gara saksi dari MUI, saksi ahli Dr. Hamdan Rashid, kalau yang tahu, mengatakan bahwa aulia itu maknanya tunggal, hanya pemimpin. Ngaji di mana dalam hati saya? Ya, saya lawan MUI itu pakai Rois Sudian. Rois, Imam, Zaim. Apalagi disebut pemimpin, disebut Amir. Ada yang namanya Amir? Ada. Kadang-kadang iya, kadang-kadang nama itu tidak sama dengan kenyataannya. Ada orang dikasih nama Selamat celaka terus kemudian ada orang dikasih nama Untung, kalau dagang rugi terus, juga ada macam-macam nama. Disebut
memiliki keberanian, kepercayaan mendelegasikan wewenang kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Dia tidak besar sendiri, tetapi dia juga mengkader, membesarkan orang lain. Itu adalah pemimpin sesungguhnya, sebagaimana Gus Dur memiliki pemimpin-pemimpin yang handal di negeri kita ini. Kiai Haji Masdar Khalid Masudi, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, dan lain-lain, kadernya menyebar kemana-mana karena Gus Dur tidak ingin besar sendiri, tetapi juga membesarkan yang kecil-kecil. Dan kerjanya bukan mengecilkan yang besar-besar, tetapi juga berusaha membesarkan yang kecil-kecil. Ketawa-ketawa itu pikirannya kemana? Ini sudah berapa hari? Baru sehari sudah kepengen pulang. Sudah berapa tadi? Amir, Amaro. Kalau ditunjuk, kasih tugas, dikontrol, ya, dengan cepat bisa diselesaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu perlu amanah. Bukan hanya iman yang diperlukan, tetapi aman. Karena aman itu penting, seakar kata dengan amanah. Iman, aman, dan amanah. Dan menurut Gus Dur, keamanan itu jauh lebih penting daripada sekedar keimanan. Tidak boleh mendahulukan keimanan dengan mengabaikan keamanan. Dalam kondisi yang aman, orang yang lapar bisa tidur. Dalam kondisi yang tidak aman, orang yang kenyang akan sangat sulit untuk tidur. Kenapa keimanan harus dikalahkan dibandingkan daripada keamanan? Keimanan bukan sesuatu yang tidak penting. Keimanan adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi kalau didahulukan, maka mendahulukan merasa benar sendiri, terus klaim kebenaran. Ini banyak sekali sekarang ini manusia-manusia Muslim yang mengklaim kebenaran lekat pada dirinya sendiri. Kebenaran tidak diukur berdasarkan ilmu yang disepakati, melainkan kalau pemahaman agama saya seperti ini dan kalau orang beda daripada saya, maka pastilah mereka orang-orang yang bersalah. Manakala membaca ayat-ayat tentang kekafiran, maka kekafiran itu segera diterapkan kepada orang lain. Tidak seperti itulah Gus Dur memiliki pengetahuan. Kafirin dewe orang dikacekne. Kekafiran yang ada di dalam dirinya sendiri menutupi kebenaran itu tidak diperhatikan. Namun dia lebih sibuk memperhatikan orang-orang lain yang berbeda dari dirinya di dalam penafsiran, dalam interpretasi, dalam ekspresi keberagaman. Yang demikian tidak dilakukan sama sekali oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita cintai. Apalagi khalifah. Pemimpin juga disebut khalifah dari kata khalafah, artinya siap digantikan. Maka Gus Dur mengatakan jangan pernah mati-matian mempertahankan jabatan. Jabatan itu jangan terlalu dicintai, jangan terlalu dikejar-kejar. Oleh karena itu saya juga keliling ke seluruh Nusantara ini menjelang muktamar. Jangan pilih 3 macam orang. Yang pertama, orang yang tidak mampu memimpin. Kalau nggak mampu ya jangan. Manusia itu celaka karena layak difadroh, tidak mampu mengukur kadar dirinya sendiri. Maju saja meskipun belum tentu ada yang milih. Ini kan celaka ini. Akhirnya menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan dana dan lain-lain karena dia tidak mengukur kadar dirinya sendiri atau tidak mengukur elektabilitas. Setiap orang itu harus berhenti pada tempat di mana dia harus berhenti. Orang
mencapai suatu tujuan. Karena yang paling penting adalah tujuannya, tercapainya suatu tujuan. 3 jenis orang tidak boleh memimpin. Yang pertama adalah orang yang tidak mampu, tidak memiliki kapabilitas. Yang kedua, orang yang tidak mau. Kalau orang tidak mau itu jangan dipaksa-paksa. Kalau di NU itu muktamar kemarin orang yang nggak mau itu Kiai Haji Mustafa Bisri, kawan akrab dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tidak berambisi jabatan, tidak hubbul jah war riasah. Rebutan jabatan merupakan penyakit jiwa manusia. Jangan tersinggung. Gak apa-apa, katanya suruh ngomong. Ngomong aja. Setelah ini boleh pulang kan? Ya, setelah ini boleh pulang. Yang penting jangan dekat saya, itu aja. Yang ketiga, orang yang terlalu mau. Orang yang sangat mau sehingga gak mempedulikan etika politik. Berpolitiklah secara baik. Kalau ingin menjadi gubernur, ingin menjadi bupati, ingin menjadi orang-orang penting, ya lakukan saja 4 hal. Adu mutu pada visi, misi, program, dan solusi. Jangan pakai ayat. Seperti orang P3 nyerang Golkar pada masa lalu. Wala taqraba hadhihi syajarah wa takuna minadh dhalimin. Janganlah kamu dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu menjadi orang yang zalim. Tak mutu. Seperti terjadi belum lama ini. Quran surat Al-Maidah ayat 1, ayat 51. Masuk wilayah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Untuk nyerang orang lain. Maka saya katakan enggak boleh itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan politik. Karena tujuan turunnya ayat Al-Quran itu bukan untuk politik. Tetapi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu menurut Gus Dur adalah mengatur etika politik, bukan untuk kepentingan politik itu sendiri. Kalau mau memaksa ayat Quran untuk kepentingan politik, menurut penelitian saya, hanya ada 2 ayat Al-Quran yang boleh untuk kepentingan politik. Yang pertama adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kebaikan ini harus dimaknai sebagai adu mutu pada visi, misi, program, dan pencarian solusi atas masalah yang menimpa rakyat. Bukan dengan cara siapa yang nggak milik kami mati, nggak disolati. Ini nggak mutu itu. Ini ada orang-orangnya kan? Ada ya? Sampaikan aja. Gus Dur tidak pernah. Gus Dur muda ini tidak pernah takut menyampaikan. Di PBNU saya dibilang diundang sama Rois Am PBNU dan wakil Rois Am PBNU. Tidak ngerti tradisi NU. Tradisi NU itu tradisi Bahsul Masail. Tradisi di mana orang biasa sekali berbeda pendapat. Lo berarti nggak hormati, salah sampean. Berpendapat syai'un, ya. Berpendapat syai'un ajib, berpendapatan syai'un azim. Berpendapat itu syai'un, wa penghormatan itu syai'un akhar. Jangan dicampur aduk. Kalau nggak sama pendapatnya sama Rois Am berarti nggak tawadhu. Ini yang disebarkan oleh orang FPI dan lain-lain.
Loh, di PBNU itu kalau mau dipecat, saya pecat aja. Wong saya juga nggak pernah menjadi kaya di PBNU itu. Pecat PBNU, pindah saya ke PKB. Sayangnya ya. Ya ini juga akan sedang ada upaya untuk memecat saya ke rektor, ke dekan, saya mau diberhentikan. Andai saja terjadi pemecatan, aktif saya di partai itu, saya besarkan PKB segede-gedenya. Hanya bisa besar, ya, kalau pengurus-pengurus partainya ini tidak istiqomah dalam perpecahan. Loh, bagaimana mau besar kalau antar orang yang mengurusi ini istiqomah di dalam perpecahan? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka bersatu padu, tetapi hati mereka berpecah belah. Jangan terjadi pada PKB. Jadi khalifah dari kata khalafah, siap-siap untuk digantikan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyiapkan kader-kadernya ke depan. Jangan mati-matian mempertahankan jabatan. Tidak perlu mati-matian mempertahankan jabatan. Kalau sudah waktunya untuk ganti-ganti. Kenapa? Karena Gus Dur tahu persis tilkal ayyamu nudawiluha bainan. Hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Gantian, jangan duduk di situ terus. Saya kira seperti itu. Ya, kecuali memang masih pantas untuk duduk di situ. Ya, saya kira masih banyak di kepala saya. Ya. Aulia. Al-Maidah 51 tidak ada konteks turunnya. Al-Maidah ayat 51 menurut 32 kitab tafsir yang saya baca, tidak ada hubungannya, konteks turunnya tidak ada hubungannya dengan pemilihan pemimpin, apalagi pemilihan gubernur. Apalagi gubernur DKI Jakarta. Sama sekali tidak ada. Kata aulia adalah kata yang musyarak, memiliki banyak makna. Ada yang bermakna al-jar, tetangga. Ada yang bermakna al-halif, sekutu. Ada yang bermakna as-sadiq, teman setia, teman sangat dekat. Ada yang bermakna macam-macam. Tetapi 30 kitab tafsir saya teliti, tidak satu pun ternyata memiliki makna pemimpin. Karena kalau diartikan pemimpin dalam bahasa Indonesia yang menjadi problem, sebab kata aulia yang musyarak memiliki beberapa makna itu, ya, disebut 2 kali di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani itu sebagai pemimpin. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini masalah kalau pemimpin maknanya gubernur. Sebagian mereka adalah gubernur bagi sebagian yang lain. Gimana ini? Masalah. Pak Dr. Hamdan Rashid dalam kesaksian mengatakan kalau menjadi teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin katanya. Lo itu kan natijah, itu suatu konklusi, suatu kesimpulan. Setiap suatu kesimpulan itu harus melalui proses-proses yang ilmiah. Kalau terkait dengan ayat hukum semacam itu harus melalui proses qiyas atau proses analogi. Qiyas itu harus memiliki 4 rukun yang terpenuhi: al-asal, hukmul asal, al-illah, al-jami'ah, dan al-fardu. Ya nggak paham tidur nggak masalah. Lanjut.
disebut mafhum al-muwafaqah. Contoh yang paling terkenal di dalam memudahkan pemahaman tentang qiyas jadi adalah wala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan uffin kepada kedua orang tua kamu. Itu namanya tanbihul a'la bil adna. Mengingatkan kualitas menyakiti dalam tingkat yang paling rendah untuk mengharamkan menyakiti dalam kualitas yang lebih tinggi. Kualitas yang lebih tinggi tidak disebutkan di dalam teks Al-Quran, tidak disebutkan dalam nas Al-Quran. Disebut dengan al-maskut anhu, sesuatu yang tidak dibicarakan oleh teks. Loh, kalau sesuatu ini tidak dibicarakan oleh teks, bagaimana menghukuminya? Menghukuminya menggunakan qiyas. Untuk melakukan qiyas harus ada al-illah al-jami'ah, yaitu motif hukum kausal yang sama yang ada terdapat di dalam al-asal yang dibagi menjadi dua, disebut illah al-illah al-mansusah atau al-illah al-mustanbatah. Enggak apa-apa. Pembagian roh suriah PBNU dan tidak setiap roh suriah PBNU paham yang seperti ini. Zaman sekarang itu sombong itu penting. Banyak orang sombong. Kata Nabi at-takabbur 'alal mutakabbir. Sombongnya orang sombong itu sombong. Orang PKB enggak boleh tidur sama orang PDI, enggak boleh. Iya. Kami lebih mulia dari Anda gitu. Dewan Suro pantas lah kayaknya. Surya BBM sejak yang berdiri. Betul itu, bukan ngomong sombong ya, karena memang yang lain tua-tua masalahnya. Nah, dalam kaitannya dengan Quran surat Al-Maidah ayat 51 itu ternyata saya teliti ya, konteks turunnya ayat itu terkait peperangan di mana orang Yahudi membantu sebagian orang yang Yahudi yang lain untuk memusuhi Rasulullah, para pengikut Rasulullah, para sahabat, wa maja'a bihi, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa ajaran-ajaran agama Islam dimusuhi oleh mereka, dan juga demikian dilakukan oleh sebagian Nasrani terhadap sebagian Nasrani yang lain. Mereka saling bantu berteman setia untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illatun nahyi fi hadhil ayah ghayatul adawah wal khiyanah. Ya, jadi apa alasan atau motif hukum yang terdapat dalam ayat ini adalah ghayatul adawah, puncak permusuhan atau permusuhan yang teramat sangat, yaitu harban, peperangan, garis miring al-khiyanah, pengkhianatan. Ini ilat motif hukum ini atau alasan pelarangan ini tidak terdapat dalam kondisi negara demokrasi yang situasinya adalah situasi damai. Maka kesimpulan saya adalah ini bukan peringatan, malah tambahan ini. Ya, ciri orang munafik. Ya. Banyak ciri orang munafik itu. Ya, saya tidak termasuk di dalamnya. Itu yang paling penting. Jadi tidak bisa dikiaskan Quran surat Al-Maidah itu ke dalam kondisi di mana situasinya adalah situasi damai. Saya ngomong begitu di pengadilan itu. Keluar meme mengatakan bahwa saya berpendapat Quran surat Al-Maidah 51 expired. Kurang ajar ini orang Wahabi. Expired, kata nggak berlaku lagi. Bukan nggak berlaku lagi, kondisinya tidak memungkinkan untuk diterapkan. Karena untuk menerapkan ayat tersebut harus dalam situasi yang sama. Maka tidak boleh sama sekali membawa ayat-ayat perang di dalam situasi-situasi yang ada. Seperti itu logika berpikirnya. Saya kira cukup. Ciri-ciri orang munafik tidak perlu disebutkan karena kita semua adalah orang munafik amali. Iya, karena bohong tidak.
tentang tidak boleh menyolatkan jenazah orang munafik, ya wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi, itu salah, dalilnya benar, penempatannya yang salah. Karena yang dimaksud oleh ayat tersebut munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi menyimpan permusuhan di dalam hatinya terhadap Nabi Muhammad, para sahabat dan ajarannya, tetapi menampakkan keimanan. Maka Quran surat Al-Maidah 51 itu, ya ayyuhalladzina amanu, menurut sebagian ahli tafsir bukan betul-betul ditujukan kepada orang beriman. Hadza khitabun lil munafiqin. Sasaran firman Allah ini adalah untuk orang-orang yang munafik. Kenapa menggunakan lafal ya ayyuhalladzina amanu? Karena mereka menampakkan diri di hadapan orang banyak sebagai orang-orang yang beriman. Saya kira mungkin perlu buku putih di menjelang Pilkada Jakarta, ya, buku putih Quran surat Al-Maidah ayat 51. Penting. Saya kira tidak bisa menguraikan, karena munafik itu idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bunglon ini, kalau kesini warnanya gini, kalau kesini warnanya ini. Mudah-mudahan PKB tetap hijau seperti Nahdlatul Ulama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai Isom. Sebenarnya teman-teman ini masih pengen mendengarkan, tapi enggak. Langsung nulis buku, Kiai. Tapi tadi ada pertanyaan yang disampaikan untuk Mbak Siana.